Pewartaan dari nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang tebalikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Dia pun tidak jadi melakukannya. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh kerana kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Pewartaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil.
bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus datang berjalan menyusuri Danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon yang sedang menebar jala di danau, kerana mereka ialah nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kemudian Yesus meneruskan perjalanannya. Dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang mengemaskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Yesus. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada tahun 1983, Santo Yohanes Paulus yang kedua, ketika dia masih seorang ataupun di dalam pentadbiran ataupun mentadbir gereja Katolik, semasa dia menjadi Pope, dia telah mengkononasikan ataupun mengistiharkan lebih kurang 103 orang martir yang berasal daripada Korea. Dan menurut laporan yang dihantar kepada Vatikan, lebih kurang 8 hingga 10.000 orang menjadi martir di Korea. Dan masa penganiayaan bagi umat-umat Katolik Kristen di Korea bermula tahun 1791. Dan bayangkan cara penindasan, penganiayaan dan penyiksaan kepada mereka bermula pada tahun 1791 itu, yang sangat mengerikan. Yang bila saya melihat dokumenter ataupun sejarah mengenai penyiksaan, yang pertama ialah mereka dipaksa untuk meludahi salib Yesus dan memejak dia. Yang kedua itu menyuruh mereka untuk mengoyakkan Alkitab itu dan memejak sambil mengatakan, mengeluarkan kata-kata menghina. Jadi bayangkan saudara-saudari, yang dikononasikan ataupun yang dijadikan menjadi martir itu lebih kurang 103. Bayangkan mereka yang lebih kurang diikutsertakan di dalam pengisytiharan itu ialah antara 8.000 hingga 10.000 orang. Maksudnya di sini saudara-saudari, pada tahun 17 itu bagaimana umat-umat Katolik sudah begitu dapat menghargai, dapat mengasihi, dapat mencintai akan salib Yesus itu, akan Alkitab itu. Malahan mahu meludah, mahu menghina, mahu memejak pun mereka tidak sanggup. Itu tahun 17. Sekarang kita sudah masuk tahun 2024. Bagaimana kesaksian kita tentang salib Yesus? Bagaimana
penghormatan kita terhadap Alkitab itu, firman Tuhan itu. Kalau kita mengalami cabaran apa yang dialami oleh orang-orang pada tahun 17 itu, adakah kita masih mampu? Mereka yang tidak mahu menyangkal Tuhan Yesus, tidak mahu memijak ataupun meludah salib Yesus, yang tidak mahu mengoyakkan Alkitab dan memijak Alkitab itu, kamu tahu apa hukuman dia? Pancung, dan kepala mereka akan dipancak ke dalam setiap tombak, ataupun itu orang bilang selalu cakap tandus itu. Kadang-kadang di pagar, di tiang, sebagai pengajaran bahwa inilah hukuman bagi mereka yang menjadi seorang Kristen. Saudara-saudari, menjadi seorang Katolik, menjadi seorang pengikut Kristus adalah suatu yang istimewa. Istimewa dia ialah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kepercayaan itu, kalau kita setia, kita teguh, maka apapun cabaran seperti yang dialami oleh umat-umat Katolik di Korea pada tahun 1791 dan sampai sekitar 18 penghujung tahun 18 itu. Ribuan umat kita terseksa. Melihat kepada pembacaan ataupun pewartaan yang kita dengar sebentar tadi, pewartaan pertama dan Injil ini memperkongsikan suatu tema, yaitu panggilan. Bagaimana Nabi Yunus dipanggil oleh Allah, menjadikan dia alat untuk memberikan kesadaran kepada orang-orang Niniwe, supaya mereka bertobat, supaya mereka beredar ataupun mengalihkan kehidupan mereka yang penuh dengan kedosaan. Kalau tidak, Tuhan akan menghukum bangsa ataupun tempat Nineveh ini. Dan Tuhan Yesus Kristus itu juga sebelum dia memanggil ataupun memilih murid-muridnya, Yesus sudah menyatakan bahwa untuk mahu ataupun menyedarkan kita kerajaan Allah itu sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil yang merujuk kepada kesempatan ataupun cara untuk mendekatkan diri kembali kepada Yesus Kristus sebagai kerajaan Allah. Jadi untuk mahu supaya adanya pertobatan dan percaya kepada Injil itu, Yesus harus memilih murid-muridnya. Memilih untuk menjadi pewarta kabar gembira Tuhan. Jadi kalau dalam perjanjian lama Allah mengutus Yunus. Di dalam perjanjian baru dalam Injil, Tuhan memilih murid-muridnya. Jadi ada paralel kesamaan. Bila Yunus pakai oleh Tuhan supaya bertobat, pertama-tama pertobatan mereka hanya akan terjadi kalau mereka percaya dengan kata-kata Yunus, yang mana pada masa yang sama adalah firman ataupun kata-kata Tuhan untuk memberikan kesadaran mereka. Mereka mendengar dan mereka bertobat. Demikian juga dengan Injil yang kita dengar sebentar tadi, di mana pertobatan kita itulah yang akan mengajak, membawa kita kesadaran kepada kita untuk percaya kepada Injil. Dan inilah misi utama murid-murid Yesus, dipanggil untuk mewartakan kabar gembira Tuhan ke arah pertobatan, yang mana pada masa yang sama pertobatan itu dikuasai dengan iman, kepercayaan kepada sabda ataupun firman Allah itu sendiri. Kedua, saudara-saudari, panggilan Yunus dan panggilan murid-murid Yesus ini adalah suatu panggilan yang istimewa, karena mereka terus direct daripada Tuhan, yang mana Allah berkomunikasi dengan Nabi Yunus, yang bagaimana Tuhan Yesus terus berkomunikasi dengan murid-murid Yesus. Inilah keistimewaannya. Maksudnya di sini panggilan direct ataupun terus
kepada murid-murid Yesus ini, panggilan Allah kepada Yunus, Nabi Yunus ini ialah Tuhan mahu supaya mereka dekat dengan Tuhan, belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat sendiri, menghayati sendiri, dan menghidupi sendiri kata-kata dan cara kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah. Jadi, kalau di dalam perjanjian lama Yunus, kita mungkin tidak dapat melihat mukjizat yang terjadi secara fisikal, tetapi mukjizat yang terjadi ialah bagaimana Allah menyadari sendiri sesuatu yang membuat dia sendiri sadar untuk tidak memberikan penghukuman kepada Niniwe karena pertobatan mereka. Inilah mukjizat. Tetapi mukjizat di dalam Injil yang kita dengar tadi ialah bagaimana murid-murid Yesus ini terbuka hati dan tanpa segan silu mengatakan sesuatu apapun sebelum mereka mengikuti Yesus. Mereka terus meninggalkan segala sesuatu dan meninggalkan dan mengikuti Tuhan Yesus. Saudara-saudari, perkara yang ketiga, firman Tuhan yang kita rayakan pada hari Minggu ini berdasarkan kepada dokumen gereja di dalam Dei Verbum ataupun sabda Tuhan, sabda Allah itu menyatakan kepada kita pertama-tama mengajak kita supaya kita percaya dengan sungguh-sungguh dengan Alkitab, firman Allah itu. Jadi jangan kita percaya lagi dengan tomahan-tomahan agama lain ataupun orang-orang lain yang tidak seagama dengan kita, yang tidak seiman dengan kita, membuat tomahan bahwa Alkitab dipalsukan, Alkitab itu tidak asli lagi, tidak tulen lagi. Bayangkan saudara-saudari, kalau Alkitab asal kita daripada bahasa Ibrani, Hebrew, dan dalam perjanjian lama itu dia ditranslasikan kepada bahasa Yunani, Greek, daripada Hebrew kepada bahasa Greek, daripada bahasa Ibrani kepada bahasa Yunani, dan ini yang dipanggil sebagai Septuagint. Jadi bahasa ini adalah bahasa mati. Jadi daripada bahasa Greek, Yunani ini diterjemahkan kepada bahasa Latin. Dan ini yang dipanggil sebagai Vulgate. Dan terjemahan ini, bayangkan saja, bagi kita punya misa kudus dalam Latin. Bukan senang untuk mahu mengikuti misa dalam bahasa Latin. Apatah lagi membaca Alkitab dalam bahasa Latin. Tidak dapat. Jadi melalui inspirasi Roh Kudus Tuhan dan melalui magisterium gereja membantu kita untuk menyusun kanonik Alkitab kita itu supaya tersusun dan semuanya itu melalui dan berdasarkan kepada Roh Kudus Tuhan. Dan selalu saya mengingatkan, tidak ada sesuatu pun di dalam Alkitab itu yang mengajarkan kejahatan. Tidak ada sesuatu yang dipalsukan dalam Alkitab itu. Ditranslasikan dalam bahasa menurut bahasa kita masing-masing supaya kita dapat memahami, kita dapat menghayati, kita dapat mempelajari Alkitab kita yang berasal daripada Allah itu sendiri. Jadi, kalau mau melihat keturunan keaslian, kita Gereja Katolik masih menyimpan semua bahan-bahan bukti tentang Alkitab dan masih kita pegang, masih kita simpan saat ini. Malahan semua kandungan kitab-kitab perjanjian lama tersimpan dalam scroll pada awal tahun 2000. Kitab Nabi Yesaya yang terbaru ditemui. Dan semua ini kita mempunyai bahan bukti yang kukuh dan keturunan keaslian itu masih terjaga. Jadi mana apa yang dimaksudkan dipalsukan? Adakah penterjemahan itu yang dimaksudkan oleh ketidakaslian lagi ataupun apa?
Tetapi bagi kita, supaya kita dapat menghayati sebenar firman Allah itu. Bagaimana mungkin kalau sabda Allah itu dibacakan dalam Aramaik, di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Greek, dalam bahasa Latin, kita tidak mampu. Jadi itulah sebabnya kita diberkati di dalam gereja Katolik, jadi seorang Kristen, karena kita dapat memahami sabda Tuhan Allah itu. Dan yang seterusnya, kedua, di dalam Deverbum itu mengatakan supaya uskup, para padri, religious, katekis, para pemimpin awam, kita harus mempunyai peranan untuk mengabarkan kabar gembira Tuhan ini dengan tidak segan-segan. Kita harus menjadi pewarta kabar gembira Tuhan, dan kita harus menjadi sebahagian daripada sabda Tuhan Allah itu. Maksudnya memberikan teladan cara kehidupan kita melalui kepribadian Yesus Kristus yang berdasarkan kepada firman ataupun sabda Allah itu, yang menjadikan kita sebagai murid-murid Yesus. Alkitab mengajarkan cinta kasih, dan kita semua yang mengamalkan, menghidupi sabda Tuhan itu. Dan kalau kita mengasihi satu sama lain, menghidupi Alkitab itu, kita adalah buah-buah benih-benih sabda Allah itu. Yang ketiga, kita semua disyurkan, keluarga-keluarga, supaya kita dapat membaca Alkitab itu. Saya tahu di sini, semua keluarga-keluarga, kamu mempunyai altar di rumah. Di mana altar di sana di rumah kamu, coba kamu ingat, ada salib, ada statue Bunda Maria dan Yesus, dan juga ada Alkitab. Tetapi tidak tahu Alkitab itu pernah Anda buka ataupun tidak. Jadi dalam minggu Alkitab ini, pergilah buka-buka itu abuk itu Alkitab kamu. Mulalah membaca. Jadi kemarin saya cabar semua lekters di paroki kita ini supaya dapat membaca Alkitab itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sekali dalam hidup ataupun lebih baik lagi. Jadi dapat membaca Alkitab itu sebelum meninggal dunia, kan? Nah, jadi kamu pun begitu juga. Di antara kamu di sini ada yang dapat kasih habis baca Alkitab kah? Kalau handphone itu hari-hari kamu tidak dapat menguap, bagaimana mungkin sabda Tuhan firman Allah itu baru 2-3 rangkap kau menguap sudah. Jadi saudara-saudari, inilah kesadaran kita untuk mau menghargai. Jangan jadikan Alkitab itu sebagai pameran. Kau beli baru, dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya masih tetap baru. Kau barulah. Jadi simpan, baca, jangan disimpan. Jadi gunakan itu kesempatan untuk menghayati sabda ataupun firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudari, dalam pewartaan yang kedua, bagaimana Paulus mempersiapkan kita untuk sentiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan itu. Dan apa yang seadanya kita, begitulah kita. Jangan kita tahu bahwa Tuhan akan datang begini hari, baru kita mau taat berdoa. Paulus sudah menyadarkan kita, jadilah diri kita seadanya. Bila manapun Tuhan datang, kita terima seadanya, dan kita berada dalam keadaan kita seadanya. Jadi untuk itu saudara-saudari, semoga Injil yang kita dengar hari ini juga menyatakan panggilan bagi kita untuk menghayati sabda Tuhan, firman Allah itu, supaya firman Allah itu mendapat tempat dalam hati kita yang membawa kita ke arah pertobatan, yang paling utama ke arah pertobatan. Dan karena pertobatan kita itulah membuat kita percaya bahwa Injil itu hidup, bahwa Injil itu
adalah sabda ataupun firman Allah itu sendiri.